Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton plastik setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi, apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulanginya? Sampah, 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 sampah. Coba pikir sebentar, kawan, sampah darimu bisa kemana-mana. Coba rasa sebentar, kawan, sedikit saja bisa pengaruhi dunia. Racuni air, kau bunuh semua guna-guna, cahaya di gelap malam. Dahulu bumi ini pernah indah, karena Tuhan telah menciptakan sampah. Mungkinkah bumi ini tetap indah? Mungkin bisa jika kita berubah. Sampah, 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 sampah. Satu hal yang kita mengerti, bahwa kita tidak hidup sendiri. Tapi sering kita ingkari, hanya karena kita tidak peduli. Racuni udara kau buat gerah matahari, panasnya di sepanjang hari. Dahulu bumi ini pernah indah, karena Tuhan telah menciptakan sampah. Mungkinkah bumi ini tetap indah? Mungkin bisa jika kita berubah. Dahulu bumi ini pernah indah, karena Tuhan telah menciptakan sampah. Mungkinkah bumi ini tetap indah? Mungkin bisa jika kita berubah. Sampah, 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 sampah. Sih bahwa plastik merupakan masalah yang sangat besar bagi lingkungan kita. Tapi kalau kita cukup peduli dan kalau kita menanggapinya dengan baik, tak hanya kita bisa menyelamatkan lingkungan, tapi kita juga bisa menciptakan peluang bagi diri sendiri dan orang lain. Sampah, 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 sampah. Coba pikir sebentar, kawan, sampah darimu bisa kemana-mana. Coba rasa sebentar, kawan, sedikit saja bisa pengaruhi dunia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kembali awak media Sampah ID tengah berada bertanda ya ke Bank Sampah Asri Biru Pondok Asri RT 60. Yang mana kebetulan di sebelah saya adalah
pejuang kebersihan ini yang merupakan ketua bank sampah di RT 60 yang disupport penuh oleh ketua RT. Bu Wisnu, mungkin bisa sedikit dijelaskan sejarah terbentuknya bank sampah ini, Bu? Ya. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kami ibu-ibu PKK dari RT 60 kebetulan dulu itu sebetulnya kami sudah punya bank sampah, hanya sempat kolab karena pergantian pengurus. Nah, setelah itu pergantian RT sama Pak RT yang baru, Pak Edi, beliau mengatakan kenapa kok kita tidak bikin bank sampah lagi, kan dulu sudah pernah ada. Jadi akhirnya oke Pak, kita coba bentuk bank sampah lagi, kita hidupkan lagi bank sampah yang sudah ada dengan cara yaitu kita himpun ibu-ibu yang ada, ibu-ibu pengurus RT, ibu-ibu PKK, kita bentuk lagi bank sampah sehingga terbentuklah bank sampah yang seperti sekarang ini. Kita pembukaan perdana tanggal 16 Januari 2020 dan kita mulai mengembang lagi, dan kemarin juga kami sempat ada telepon dari Jepang, cuma kita belum tahu tidak lanjutnya bagaimana karena kami kemarin sudah dimintain data-data untuk apa ya, kalau kemarin sih beliau menyatakan kemungkinan ada kerjasama untuk pengelolaan sampah. Nah, dengan cara kita ada bank sampah, kita bisa meminimalisir sampah-sampah yang ada di rumah. Jadi kita harapkan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik semua, ketika nanti kita mau menimbang sampah, kita usahakan kita pilah dulu dari rumah. Kita pilah dari rumah, kita pilahkan itu yang kardus-kardus, kemudian plastik-plastik yang bisa didaur ulang. Nah, begitu juga dengan sampah sayur, sampah makanan, itu bisa kita, sebetulnya kita bisa bikin kompos ya. Nah, tapi kita belum lakukan itu karena ya masih tahap belajar, jadi kita usahakan yang bisa terlebih dahulu, yaitu sampah-sampah kering dulu yang bisa kita pakai. Bu, waktu mensosialisasikan ke warga ini gimana Bu perjalanan Bapak? Bisa memberikan pemahaman atau bagaimana selama ini menjalani? Kebetulan sih ya, karena ibu-ibu di sini mungkin karena sudah banyak melihat di media televisi, jadi mereka sudah nggak terlalu ribet, jadi banyak yang antusias, apalagi karena kita juga sudah pernah, mereka otomatis sudah pernah merasakan manfaat dari bank sampah, jadi nggak terlalu ribet, jadi sudah tinggal melanjutkan aja lah. Ini nantinya setelah terkumpulnya memang diberikan itu buku apa itu, bisa dijelaskan gimana sih prosedurnya Bu? Iya, coba boleh minta tolong buku tabungan tadi. Mana Bu? Ya, ambilkan aja satu asli. Ya, nah, jadi ini buku tabungan. Ketika kita menimbang sampah, ini kita mendapatkan buku tabungan. Jadi nanti di sini dicatat sampah-sampah yang sudah kita timbang. Nah, ini nanti uangnya bisa diambil setelah 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan boleh apabila ibu-ibu ada yang memerlukan uang ini untuk diambil. Kalaupun tidak mau diambil juga tidak masalah, uangnya ada sama bendahara. Tertabung, iya. Nah, mungkin siapa tahu nanti pas sudah terkumpul banyak, ada kebutuhan, bisalah diambil. Bu, ada nggak pernah saldonya terbilang tinggi juga Bu? Sekarang belum. Kalau sekarang sih ada sih yang saldonya tinggi, karena semakin banyak menimbang tentunya semakin tinggi saldo. Dan ini sampah-sampah yang terkumpul nantinya dikemanakan Bu? Ada pengepul, ya? ada pengepul, iya kita punya pengepul. Jadi nanti kita tinggal telepon pengepul, nanti mereka yang datang untuk mengangkut sampah ini. Mungkin himbauan harapan Ibu selaku ketua bank sampah bagi warga pasti ada yang belum juga Bu ya? Iya. Nah, mungkin bisa Ibu sampaikan Bu ya. Oh ya, untuk harapan kami selaku pengurus bank sampah, kami menghimbau, mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk kita beramai-ramai menjadi nasabah bank sampah, karena dengan kita menjadi nasabah bank sampah kita bisa membuat lingkungan di sekitar kita lebih bersih, karena sampah-sampah yang biasa kita buang sembarangan tentunya itu bisa kita manfaatkan dan bisa menghasilkan uang yang selama ini tidak pernah kita perkirakan.
Sekarang sedikit bergeser ke ketua RT juga nih, kalau Pak juga mensupport keberadaan bank sampah. Bagaimana Pak dari pengamatan Bapak setelah launching hingga berjalannya ini sejauh ini bagaimana? Lihat program bank sampah di wilayah Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, kalau untuk melihatnya istilahnya antusias ya cukup lumayan lah ya, harga di 60 ya, apa yang disampaikan ketua Siapa dulu? bahwa sampah itu kalau memang sudah diakomodir oleh warga perumahan masing-masing yang jelas mengurangi untuk istilahnya kotoran kita pun istilahnya lingkungan itu bisa langsung lebih bersih. Jadi antusias warga memang saat ini cukup baik dan mudah-mudahan yang belum bisa mengikut kegiatan apa yang Pak, terus ini bagaimana pengamatan Bapak terkait kiprah ketua bank sampah kita Pak sama dalam menggerakkan program ini Pak? Ya. Ya, saya terima kasih sama tim atau bank sampah yang memang sangat-sangat tinggi untuk bank sampah. Sebenarnya bukan di bank sampah saja PKKM ini kegiatan. Jadi mereka ini selain di bank sampah yang tadi saya sampaikan juga di Toga, nah itu memang cukup peduli dan nilai sebenarnya kita harapkan. Luar biasa ini ya Bu ya, artinya Pak bahwa bank sampah kita dilirik oleh pihak Jepang juga ini ya, suatu prestasi Pak, ya kan artinya. Oke pemirsa, inilah ragam potensi yang ada di wilayah RT 60 yang terus dikembangkan dan juga warganya terbilang guyup dan memiliki karakter-karakter yang penuh gebrakan dan terobosan di wilayah ini. Seperti yang kita lihat melalui bank sampahnya. Ikuti terus perkembangan, pelaporan, informasi dari media online Nusaku ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.